Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu sinar matahari menembus jendela besar kamar utama rumah mewah bergaya modern yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Tirai tipis berwarna krem berayun lembut diterpa angin dari pendingin ruangan yang tetap menyala. Maya membuka matanya perlahan, merasakan kelembutan spray satin yang menyelimuti tubuhnya. Dengan rambut hitam panjang yang tergerai di bantal putih, wajahnya masih menyimpan sisa lelah semalam setelah menghadiri acara keluarga besar. Ia menoleh ke samping, melihat Rizal masih terlelap. Wajah pria itu tampak tenang, dada naik turun dengan ritme stabil, alis tebalnya sedikit berkerut. Maya tersenyum tipis, menyentuh tangan suaminya yang diletakkan di samping tubuh. Masih tidur juga? Ya, gumamnya pelan. Sudah hampir 5 tahun mereka menikah. Rumah tangga yang dari luar tampak sempurna. Rizal dengan karirnya yang cemerlang di bidang properti, Maya dengan ketenangannya mengurus rumah tangga dan kegiatan sosial. Mereka tinggal di rumah 3 lantai dengan halaman luas, kolam renang di belakang, dan taman kecil yang dirawat oleh tukang kebun setiap pagi. Maya turun dari ranjang, melangkah ke balkon kamar utama. Ia membuka pintu kaca geser, membiarkan cahaya matahari masuk lebih banyak. Dari atas balkon, terlihat jalan perumahan yang rapi, tetangga-tetangga mulai beraktivitas, suara mesin mobil terdengar, dan sesekali terdengar suara anak-anak berlari kecil. Hidup Maya terlihat tenang. Setiap orang yang mengenalnya selalu beranggapan ia adalah wanita beruntung. Anak tunggal dari keluarga pengusaha besar, kini menikah dengan pria tampan dan sukses. Namun, hanya dirinya yang tahu bahwa kesempurnaan itu tidak selalu seindah bayangan orang lain. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Maya turun ke ruang makan. Aroma kopi hitam menyebar, juga roti panggang yang baru keluar dari toaster. Embok Asih, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi sejak Maya masih kecil, menyapa dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Nyonya. Sarapan sudah siap," ucapnya sambil menata meja. "Terima kasih, Embok," jawab Maya. Beberapa menit kemudian Rizal turun dengan setelan kemeja putih rapi, rambut hitamnya sudah tertata dengan pomade, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Ia duduk tanpa banyak bicara, langsung mengambil secangkir kopi yang sudah disiapkan. "Pagi, Mas," sapa Maya dengan suara lembut. "Pagi," jawab Rizal singkat. Maya hanya tersenyum, terbiasa dengan sikap suaminya yang jarang berbasa-basi di pagi hari. Rizal lebih banyak diam, fokus pada sarapan dan layar ponsel di tangannya. Sesekali jemarinya sibuk mengetik pesan. Maya memperhatikan, namun memilih tidak berkomentar. "Aku ada meeting siang nanti, mungkin pulang agak malam," ujar Rizal setelah meneguk kopi. "Baik, Mas. Jaga kesehatan, jangan lupa makan siang," kata Maya, berusaha tetap hangat. Rizal hanya mengangguk, lalu bangkit, meraih jas yang tergantung di kursi. Ia mencium kening Maya sekilas, lalu melangkah cepat ke garasi. Suara mobil mewah terdengar meninggalkan halaman rumah. Maya menarik napas panjang, menatap pintu yang baru saja ditutup suaminya. Ada perasaan kosong yang perlahan tumbuh di hatinya, meski ia berusaha menepisnya. Ia masih ingin percaya bahwa Rizal hanyalah pria sibuk yang sedang fokus mengejar karir. Siang harinya, Maya menghabiskan waktu di ruang kerja pribadinya. Ruangan itu penuh dengan buku, komputer, dan berkas-berkas kegiatan sosial yang ia kelola. Maya aktif di sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, sesuatu yang ia rintis bersama sahabat-sahabatnya. Baginya, membantu orang lain adalah cara terbaik untuk tetap merasa berarti. Telepon rumah berdering. Maya mengangkatnya. Suara lembut dari ibunya terdengar di seberang. "Maya, besok Mama ada acara arisan keluarga. Jangan lupa datang, ya. Rizal juga kalau bisa." "Iya, Ma. Aku pasti datang. Soal Rizal, aku akan coba ajak. Tapi kalau dia sibuk, mungkin aku sendirian," jawab Maya. Ibunya terdiam sejenak sebelum berkata, "Maya, kamu baik-baik saja, kan?" Pertanyaan itu membuat Maya tertegun. "Kenapa tanya begitu, Ma?" "Entah, Mama merasa akhir-akhir ini kamu terdengar agak berbeda. Suaramu sering terdengar letih." Maya tersenyum,
meski tak ada yang bisa melihatnya. Aku baik-baik saja. Ma, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Maya termenung. Memang benar ia sering merasa lelah. Tapi bukan tubuhnya yang lelah, melainkan hatinya. Ada sesuatu dalam pernikahannya yang perlahan berubah. Tapi ia tidak ingin mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Sore menjelang, Maya duduk di ruang keluarga. Televisi menyala menayangkan berita bisnis. Rizal belum pulang. Maya melirik jam dinding, pukul 8 malam. Ia mencoba menelepon suaminya, namun tidak diangkat. Pikirannya mencoba mencari alasan positif. Mungkin masih ada rapat, mungkin sedang berkendara. Sekitar pukul 10, suara mobil terdengar di halaman. Maya segera bangkit menyambut. Rizal masuk dengan wajah lelah, jasnya sudah dilepas, dasi longgar tergantung di leher. Mas capek banget, ya? Tanya Maya sambil mendekat. Biasa, kerjaan, jawab Rizal singkat, lalu langsung menuju kamar. Maya mengikutinya, mencoba menawarkan makan malam yang masih hangat, namun Rizal hanya berkata tidak lapar. Ia langsung mandi lalu berbaring. Punggungnya menghadap Maya. Maya menatap punggung suaminya lama sekali, sebelum akhirnya memejamkan mata. Malam itu, sekali lagi, ia merasakan ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Keesokan harinya, Maya mengisi waktu dengan menyiapkan kebutuhan untuk acara arisan keluarga. Ia memilih gaun sederhana namun elegan, menyiapkan kado kecil untuk tuan rumah. Saat hendak meminta Rizal menemaninya, ia hanya mendapat jawaban singkat. Aku nggak bisa, ada urusan mendadak. Maya hanya mengangguk. Baik, Mas. Ia melangkah pergi sendirian. Di mobil, Maya mencoba menghibur diri dengan musik lembut. Namun hatinya tetap terasa kosong. Ketika sampai di rumah keluarga besar, ia disambut hangat. Semua orang memuji kecantikannya, kesabarannya, dan menyebutnya sebagai istri beruntung. Maya tersenyum, meski dalam hati ia bertanya, benarkah ia beruntung? Atau semua ini hanya topeng yang suatu saat akan runtuh? Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Hujan tipis mengguyur sejak subuh, membuat udara sejuk menyelimuti rumah besar itu. Ia melangkah ke dapur dengan pakaian santai, menyiapkan sarapan sederhana berupa bubur ayam dan teh hangat. Ia selalu suka memulai hari dengan perhatian kecil seperti itu, meskipun ia tahu Rizal jarang menghargai. Saat semua sudah tertata rapi, Maya duduk di kursi ruang makan, menunggu suaminya turun. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah tergesa dari tangga. Rizal turun dengan setelan jas gelap, dasi merah menyala, dan wajah yang sudah tampak tegang seakan dunia akan runtuh jika ia terlambat 1 menit. Mas, sarapannya sudah siap, ucap Maya lembut. Aku nggak sempat, ada janji pagi ini, jawab Rizal sambil meraih tas kerjanya. Setidaknya minum teh dulu, Mas. Hujan begini, jangan biarkan perut kosong. Rizal menoleh sekilas, lalu menghela napas. Ia mengambil cangkir teh, meneguknya cepat, dan segera bergegas keluar. Aku pergi dulu. Maya hanya mengangguk. Suara mobil suaminya meninggalkan halaman kembali memenuhi rumah yang mendadak hening. Ia menatap meja makan yang masih penuh, lalu tersenyum getir. Meski sering dikecewakan dengan sikap dingin Rizal, Maya tetap berusaha menjaga kewajiban sebagai istri. Ia selalu yakin bahwa suaminya hanya sedang tertekan dengan pekerjaan. Maya mencoba memaklumi, menutup telinga dari bisikan orang-orang yang mulai menyebut Rizal berubah. Hari itu, Maya pergi ke yayasan pendidikan yang ia kelola. Di sana, ia disambut puluhan anak-anak kecil yang bersorak memanggil namanya. Senyum tulus mereka adalah alasan Maya tetap kuat. Ia membimbing mereka belajar membaca, mengajari lagu sederhana, dan mengusap kepala mereka satu persatu. Sore menjelang, ia kembali ke rumah. Embok Asi menyambutnya dengan kabar. Nyonya, Pak Rizal tadi pulang sebentar. Habis itu pergi lagi, katanya ada acara dengan klien. Maya mengangguk. Baik, Embok. Terima kasih. Ia menuju ruang keluarga, duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Namun pikirannya melayang ke arah suaminya. Entah kenapa, belakangan ini jadwal Rizal terasa lebih padat dari biasanya. Dulu ia sering mengajak Maya ikut, sekarang bahkan sekadar cerita pun jarang. Malam itu, saat Rizal pulang, Maya mencoba memulai percakapan. Mas,
Besok Mama undang kita makan malam di rumah. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Bisa ikut, kan? Rizal membuka jasnya, meletakkannya di kursi. Besok? Aku belum tahu. Kayaknya ada rapat. Mama bilang penting, Mas. Aku juga ingin kita datang berdua. Jarang sekali Mama minta seperti ini. Rizal menatap Maya dengan wajah tak sabar. Kalau aku sempat, aku ikut. Jangan paksa aku, Maya. Aku sibuk. Maya terdiam. Kata-kata itu menyesakan, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Keesokan harinya, Maya pergi ke rumah orang tuanya seorang diri. Di meja makan besar, keluarga besar sudah berkumpul. Ibunya langsung bertanya, Rizal mana? Nak, kenapa tidak datang? Dia ada pekerjaan, MA. Katanya rapat mendadak. Jawab Maya sambil tersenyum hambar. Ibunya menghela napas. Akhir-akhir ini selalu begitu. Kamu yakin dia baik-baik saja? Maya hanya mengangguk. Dia memang sibuk. MA. Aku percaya dia bekerja keras untuk masa depan kami. Namun, di dalam hati, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perubahan kecil yang perlahan menggerogoti ketenangan rumah tangganya. Sepulang dari acara makan malam itu, Maya duduk sendirian di kamar. Ia menatap cermin, melihat wajahnya sendiri yang tampak lebih pucat dari biasanya. Apakah aku terlalu naif? Bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain, Rizal sedang duduk di sebuah restoran mewah bersama beberapa kolega bisnis. Namun di sampingnya ada seorang wanita muda bergaun merah, tertawa renyah mendengar gurauan Rizal. Senyum Rizal malam itu jauh lebih lebar dibandingkan senyum yang ia berikan pada istrinya di rumah. Maya duduk di ruang kerja pribadinya sambil menatap layar laptop. Seharusnya ia sedang menyusun laporan program yayasan untuk rapat minggu depan, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Dari semalam, Rizal pulang larut dengan alasan rapat tambahan bersama klien, lalu langsung tidur tanpa banyak bicara. Ia mencoba mengalihkan perhatian, mengetik beberapa baris kalimat, namun pandangannya selalu kembali ke ponselnya yang tergeletak di meja. Rasanya ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang mendorongnya untuk mencari tahu. Sejak beberapa minggu terakhir, Rizal semakin sering pulang malam. Bahkan di akhir pekan pun ia jarang berada di rumah. Jika dulu mereka masih menyempatkan diri makan bersama atau sekadar menonton film di ruang keluarga, kini Maya lebih sering menghabiskan waktu sendirian ditemani heningnya rumah besar itu. Siang itu, saat Maya sedang menyiram bunga di halaman belakang, telepon rumah berdering. Ia segera bergegas masuk dan mengangkatnya. Halo. Suara perempuan yang tidak dikenalnya terdengar di seberang. Bisa bicara dengan Pak Rizal? Maya agak heran. Rizal sedang tidak di rumah. Ini siapa ya? Oh, maaf, salah sambung. Jawab perempuan itu cepat. Lalu sambungan terputus. Maya terdiam lama sambil menatap gagang telepon. Hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ada nada tergesa dari suara perempuan itu, seolah sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Maya semakin dibuat gelisah. Ia melihat kebiasaan Rizal yang makin berbeda. Ponselnya selalu dalam keadaan terkunci. Bahkan saat ia mandi sekalipun, ponsel itu dibawa masuk ke kamar mandi. Maya bukan tipe wanita yang suka mengutak-atik barang suaminya. Tapi perubahan itu terlalu jelas. Malam itu, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Maya menunggunya di ruang keluarga. Lampu redup. Matanya sembab karena hampir tertidur di sofa. Saat pintu terbuka, Rizal tampak terkejut melihat Maya masih menunggu. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku khawatir, Mas. Kenapa pulangnya larut sekali? Katanya hanya rapat. Rizal meletakkan jasnya di kursi, wajahnya tampak kesal. Ya rapat. Maya, kamu jangan terlalu banyak tanya. Aku lelah. Maya mencoba menahan diri. Aku hanya ingin tahu kabar Mas. Aku khawatir kalau terus-terusan pulang malam. Jangan lebay, Maya. Aku ini kerja cari uang buat kita juga. Kalau kamu nggak percaya, terserah. Aku nggak punya waktu untuk jelasin panjang lebar. Ucap Rizal dengan nada tinggi, lalu beranjak ke kamar. Maya terdiam, dadanya sesak.
Ia tidak pernah mendengar Rizal bicara sekasar itu sebelumnya. Malam itu ia menangis dalam diam, menyembunyikan wajahnya di balik bantal agar tidak terdengar siapapun. Keesokan harinya, Maya mengunjungi sahabatnya, Rina. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang hangat. Rina memperhatikan wajah Maya yang tampak murung. "Kamu kenapa, Mei? Dari tadi kok diam saja?" tanya Rina sambil menyodorkan secangkir cappuccino. Maya menarik napas panjang. "Aku merasa ada yang berubah dengan Rizal. Dia makin dingin, sering pulang malam, ponselnya selalu disembunyikan. Aku bingung, Rin. Apa aku terlalu curiga?" Rina menatapnya penuh empati. "Mei, kamu istri sahnya. Wajar kalau curiga. Apalagi kalau perubahan itu terlalu mencolok. Kamu harus hati-hati." "Aku nggak mau berpikir buruk, Rin. Aku masih ingin percaya sama dia." "Percaya itu baik, tapi jangan sampai kamu dibutakan. Kamu harus peka, Mei. Jangan-jangan dia memang menyimpan sesuatu." Kata-kata itu membuat hati Maya semakin gelisah. Namun ia tetap berusaha menepis. Baginya, menuduh suami tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Malam berikutnya, saat Maya membereskan pakaian Rizal di lemari, ia menemukan secarik struk hotel yang terselip di saku celana kerja suaminya. Struk itu menunjukkan transaksi makan malam di restoran Hotel Bintang 5, lengkap dengan tanggal yang sama saat Rizal mengaku sedang rapat. Tangan Maya gemetar memegang kertas itu. Dadanya terasa ditusuk ribuan jarum. Namun ia tetap menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Bisa saja dia makan dengan klien, bisiknya lirih, meski hatinya menolak alasan itu. Sejak malam itu, Maya mulai memperhatikan lebih detail. Setiap Rizal pulang, ia mencium aroma parfum asing yang bukan miliknya. Kadang ada bekas lipstik samar di kerah kemeja, meski sudah dicuci. Semua tanda itu semakin jelas, tapi Maya masih memilih diam, menyimpan semuanya dalam hati. Dalam diam, Maya mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketakutan kehilangan cinta dan rumah tangga yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Hujan deras turun malam itu. Petir sesekali menyambar langit, membuat kaca jendela bergetar. Maya duduk sendirian di ruang keluarga, menatap layar televisi yang menayangkan berita malam. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus pada apa yang ia lihat. Ia menunggu Rizal, yang lagi-lagi belum pulang sejak sore. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11:15 menit. Maya menggenggam ponselnya, menimbang apakah harus menelepon atau tidak. Hatinya bimbang, tetapi dorongan rasa cemas lebih kuat. Ia akhirnya menekan nomor Rizal. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Dicoba sekali lagi, tetap sama. Setelah panggilan ketiga, akhirnya terhubung. "Halo, Mas. Lagi di mana?" Suara Maya terdengar bergetar. Di seberang, suara Rizal terdengar agak terburu-buru. "Aku lagi rapat, Mei. Jangan ganggu dulu." "Tapi sudah larut malam. Aku khawatir." "Sudah kubilang jangan ganggu. Aku sibuk." Suara Rizal meninggi, lalu telepon terputus begitu saja. Maya menatap ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hancur, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suaminya benar-benar sedang bekerja. Namun hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Rizal. Keesokan paginya, saat Maya hendak membereskan meja kerja Rizal di ruang tamu, ia menemukan sebuah amplop putih di laci. Penasarannya mengalahkan rasa segan. Ia membuka amplop itu, dan mendapati nota pembayaran sewa apartemen mewah atas nama Rizal. "Apa ini?" bisiknya dengan suara tercekat. Tanggal pembayaran tertera jelas, rutin setiap bulan selama hampir 1 tahun terakhir. Maya merasa lututnya lemas, hampir tak mampu berdiri. Selama ini Rizal tidak pernah bercerita soal investasi apartemen atau semacamnya. Pikirannya berputar liar. Untuk apa apartemen itu? Siapa yang tinggal di sana? Apakah Rizal menyembunyikan seseorang? Hari itu, Maya mencoba mencari tahu dengan hati-hati. Ia menghubungi Rina, sahabatnya, untuk menemaninya mengecek alamat apartemen tersebut. Sore menjelang, mereka sampai di gedung apartemen mewah di pusat kota. Rina memarkir mobil agak jauh, agar tidak mencolok. Mereka menunggu hampir 1 jam,
Hingga akhirnya Maya melihat sosok yang sangat dikenalnya turun dari mobil hitam, Rizal. Namun yang membuat dadanya seolah berhenti berdetak adalah perempuan yang turun setelahnya. Seorang wanita muda dengan gaun ketat, rambut panjang tergerai, dan tawa manja yang terdengar bahkan dari kejauhan. Wanita itu meraih lengan Rizal tanpa ragu, lalu berjalan masuk ke gedung apartemen. Maya membeku. Matanya panas, air mata mengalir tanpa ia sadari. Rina memegang tangannya erat-erat. Maya, kamu lihat sendiri, kan? Suara Rina pelan, takut semakin melukai sahabatnya. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu apartemen yang sudah menutup di belakang suami dan wanita itu. Malam itu, ia pulang dengan tubuh lemas. Sesampainya di rumah, ia duduk di kamar, menatap kosong dinding. Hatinya seakan diremukan. Semua tanda yang selama ini ia abaikan kini terjawab. Rizal benar-benar bersama perempuan lain. Namun yang paling menyakitkan, bukan hanya pengkhianatan itu, melainkan kenyataan bahwa ia selama ini terlalu percaya, terlalu tulus, hingga dibutakan oleh cinta. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya mencoba bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Ia tetap melayani Rizal seperti biasa, tetap menyapanya dengan lembut, tetap menyiapkan sarapan, meski dalam hatinya penuh luka. Ia memilih diam, karena ia butuh waktu. Di balik diamnya, Maya mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Ia sadar, Rizal bukan hanya sekadar suami, tapi juga orang yang kini memegang kendali banyak aset rumah tangga mereka. Sementara itu, Rizal semakin berani. Ia kerap pulang lebih larut, terkadang tidak pulang sama sekali dengan alasan perjalanan bisnis. Maya hanya bisa menahan air mata di kamar sendirian, sementara Rizal mungkin sedang tertawa bersama perempuan lain. Hingga suatu malam, saat Rizal mandi, ponselnya tertinggal di meja kamar. Maya menatap benda itu lama sekali. Tangan dan hatinya berperang. Akhirnya, ia memberanikan diri. Dengan jantung berdegup kencang, Maya membuka ponsel yang ternyata tanpa sandi. Rizal lupa menguncinya. Di layar, terpampang pesan-pesan mesra dengan nama kontak, Alia. Sayang, kapan kita bisa tinggal bersama? Aku nggak sabar lagi. Sabar. Sebentar lagi semua selesai. Aku janji akan menikahimu. Rumah itu akan kujual, kita akan punya hidup baru. Maya merasa dunia runtuh. Dadanya sesak, matanya panas. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Rumah? Rumah siapa yang akan dijual? Apakah rumah mereka? Air matanya jatuh deras malam itu. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar merasa dikhianati habis-habisan. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah tekad. Jika benar Rizal ingin menghancurkan hidupnya demi perempuan lain, maka ia tidak akan tinggal diam. Maya mungkin wanita yang lembut, tapi ia bukan wanita lemah. Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Malam sebelumnya pikirannya hampir tak bisa berhenti berputar, memikirkan kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Rizal. Kata-kata itu menancap begitu dalam, membuatnya merenung panjang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki, meski jauh di dalam hatinya ada perasaan yang berkata lain. Langkahnya ringan menuju dapur pagi itu, aroma kopi panas ia siapkan seperti biasanya. Namun ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Pagi yang biasanya penuh sapaan, kini seolah dipenuhi jarak yang membeku. Rizal duduk di ruang makan, wajahnya menunduk menatap layar ponsel. Senyum samar tampak di bibirnya saat membaca sesuatu. Maya memperhatikan sekilas, hatinya kembali terasa ditusuk. Mas, panggil Maya lembut, berusaha menormalkan suasana. Kopinya sudah kusiapkan. Rizal hanya mengangguk. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Maya duduk di seberang, memperhatikan suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada keinginan untuk bertanya, untuk menuntut kejujuran, tapi ia memilih diam. Mas, aku sudah membuat janji dengan bank hari ini. Kita harus menandatangani beberapa dokumen investasi, ucap Maya akhirnya, mencoba mengalihkan perhatian. Rizal mengangkat kepala, wajahnya seolah tak suka dengan pembicaraan itu. Kamu urus saja sendiri, Maya. Aku ada keperluan lain. Jawabnya dingin. Maya tertegun. Tapi ini penting, Mas. Kita tidak bisa menunda.
Rizal menaruh sendok di atas meja dengan sedikit kasar. Aku bilang aku ada urusan. Jangan paksa aku. Suasana hening sejenak. Maya merasa hatinya retak sedikit demi sedikit. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rizal, tapi memilih menahan diri. Ia menatap suaminya, mencoba memahami apa yang tengah terjadi. Mas, kalau ada yang ingin Mas ceritakan, aku siap mendengarkan. Aku istrimu. Jangan buat aku menebak-nebak, ucap Maya pelan, dengan nada tulus. Rizal menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Sudah cukup aku yang mengatur semuanya, katanya, lalu melangkah pergi meninggalkan Maya sendirian di ruang makan. Maya memandangi punggung suaminya hingga menghilang di balik pintu. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya menetes. Ia merasa dirinya seperti orang asing di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya, Maya mulai memperhatikan perubahan Rizal semakin nyata. Rizal lebih sering keluar malam dengan alasan rapat atau urusan bisnis. Teleponnya selalu dijaga ketat. Bahkan saat tidur ponsel itu selalu berada di genggamannya. Maya berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua hanya prasangka. Tapi instingnya sebagai istri berkata lain. Malam itu, Maya duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya terbuka catatan keuangan keluarga. Ia mengamati angka demi angka, mencocokkan laporan bulanan dengan rekening bank. Ada sesuatu yang janggal. Beberapa dana besar ditarik dalam jumlah tidak wajar. Ia menatap lembaran itu dengan kening berkerut. Kenapa ada transaksi sebesar ini tanpa sepengetahuanku? Bisiknya pada diri sendiri. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu Rizal memegang sebagian akses, tapi selama ini mereka selalu terbuka dalam hal keuangan. Kini, semuanya terasa berbeda. Maya merasa ada yang harus ia ungkapkan, meski ia tahu itu akan memicu pertengkaran lebih besar. Keesokan paginya, saat Rizal bersiap pergi, Maya memberanikan diri. Mas, aku melihat ada penarikan dana yang cukup besar di rekening. Untuk apa semua itu? Rizal menoleh dengan wajah masam. Kenapa kamu selalu memeriksa urusanku? Tidak bisakah kamu percaya saja padaku? Aku percaya, Mas. Tapi jumlahnya tidak sedikit. Aku hanya ingin tahu kemana perginya uang itu. Kita punya banyak rencana bersama, ucap Maya dengan suara bergetar. Rizal terdiam sesaat, lalu mendekat dengan tatapan tajam. Maya, aku lelah dengan sikapmu. Jangan pikir kamu berhak mengatur semua hal. Ingat, aku juga kepala keluarga di rumah ini. Maya menelan ludah, air matanya kembali menggenang. Aku tidak pernah ingin mengambil peranmu, Mas. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Tanpa berkata lagi, Rizal mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja, meninggalkan Maya yang terisak di ruang tamu. Hari-hari berikutnya, Maya semakin menyadari jarak yang tercipta. Rizal jarang pulang tepat waktu. Saat pulang pun, wajahnya penuh lelah dan seringkali enggan berbicara. Maya mencoba menahan diri, tapi luka di hatinya semakin dalam. Di satu malam yang dingin, Maya terjaga karena mendengar suara lirih dari kamar mandi. Ia berjalan pelan mendekati sumber suara. Dari balik pintu, terdengar Rizal berbicara dengan suara rendah. Maya menempelkan telinganya, dan hatinya serasa berhenti berdetak ketika mendengar potongan kalimat itu. Sayang, tunggu sebentar. Semua akan segera beres. Setelah rumah itu terjual, kita bisa hidup bersama. Maya terhuyung mundur. Napasnya tercekat. Kata-kata itu jelas bukan untuk dirinya. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Dunia yang selama ini ia percaya tiba-tiba runtuh di hadapannya. Ia kembali ke kamar, duduk di sisi ranjang dengan wajah pucat. Matanya kosong, pikirannya kacau. Selama ini ia berusaha menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi kini semuanya semakin jelas. Ada orang lain dalam hidup Rizal. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia hanya duduk termenung, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya hancur, tapi di sela kepedihannya ada secercah keteguhan yang mulai tumbuh. Ia tahu ia tidak boleh diam saja. Pagi harinya, Maya bangkit dengan tekad baru. Ia mulai menyusun langkah, memikirkan bagaimana ia harus menghadapi kenyataan ini. Bukan dengan tangisan semata,
tapi dengan sikap yang akan membuat Rizal menyesali setiap pengkhianatannya. Namun untuk saat ini, Maya memilih tetap diam, mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Ia menutupi luka dalam senyum yang dipaksakan, sambil perlahan merancang sesuatu di dalam hatinya. Maya berusaha menjaga wajahnya tetap tenang meski hatinya bergejolak. Malam demi malam ia mendengar percakapan lirih Rizal di kamar mandi atau balkon rumah. Semua terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Kata, sayang, yang dulu begitu berarti baginya kini terucap Rizal untuk wanita lain. Namun Maya bukan tipe perempuan yang gegabah. Ia tahu bahwa amarah tanpa kendali hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk. Ia memilih menyimpan luka itu, menatanya dalam hati, lalu mulai merancang langkah-langkahnya dengan cermat. Hari itu Maya sengaja pergi lebih awal ke bank dengan alasan mengecek laporan bulanan. Ia disambut hangat oleh manajer bank, seorang wanita parubaya yang sudah mengenalnya baik. "Selamat pagi, Bu Maya. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa sang manajer dengan ramah. Maya tersenyum sopan. "Saya ingin mencetak mutasi rekening perusahaan keluarga, juga rekening pribadi saya dan suami. Saya perlu melihat detail transaksi dalam beberapa bulan terakhir." Tanpa curiga, manajer itu segera meminta stafnya menyiapkan dokumen. Maya duduk dengan tenang, tapi dalam hatinya ada kegelisahan besar. Tangannya terasa dingin. Jantungnya berdegup kencang menanti lembar-lembar kertas itu tiba di hadapannya. Tak lama kemudian, setumpuk dokumen rapi diletakkan di meja. Maya mulai membacanya satu persatu. Matanya menelusuri angka-angka dengan teliti. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Ada banyak transaksi besar, nominal yang fantastis, ditarik secara bertahap. Beberapa transfer tercatat ke nama yang sama, seseorang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Nominalnya tidak main-main, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Maya menarik napas panjang. Rasa sakit bercampur kaget menguasai dirinya. Ia tahu bahwa dugaannya benar, Rizal mengalirkan uang mereka ke wanita itu. "Apakah ibu ingin saya jelaskan lebih rinci mengenai rekening tujuan ini?" tanya sang manajer hati-hati. Maya tersenyum tipis, menahan air mata. "Tidak perlu. Saya hanya ingin memastikannya." Ia meninggalkan bank dengan langkah gontai, namun matanya menyimpan cahaya baru. Luka itu memang perih, tapi ia mulai melihat jalan untuk membalikkan keadaan. Sesampainya di rumah, Maya duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laptop, menyusun catatan dengan detail, menyalin semua data yang ia peroleh. Ia sadar, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin kuat posisinya di kemudian hari. Sore itu Rizal pulang lebih awal. Maya menyambutnya dengan senyum seolah tak terjadi apa-apa. Rizal tampak heran, tapi tak terlalu memedulikannya. "Mas, bagaimana kalau akhir pekan nanti kita makan malam di luar? Sudah lama kita tidak melakukannya," ucap Maya lembut, pura-pura ingin memperbaiki suasana. Rizal menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat. "Baiklah, kita lihat nanti." Maya menunduk sambil tersenyum samar. Ia tahu Rizal menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal di balik sikap lembutnya, Maya tengah merancang strategi yang lebih besar. Malam itu, Maya menatap suaminya yang sibuk dengan ponsel. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahannya. Dalam hati ia berkata, "Jika benar kau ingin mengkhianatiku, aku akan pastikan kau dan wanita itu tidak akan pernah hidup tenang. Semua yang kau kira milikmu, sejatinya sudah aku genggam." Hari-hari setelahnya, Maya mulai mengatur jadwalnya dengan hati-hati. Ia bertemu dengan seorang notaris kepercayaannya, membicarakan soal aset yang sebenarnya masih atas namanya. Rizal mungkin mengira ia bisa leluasa menjual. Tapi Maya tahu jalur hukum dan administrasi lebih dari siapapun. Notaris itu sempat terkejut saat Maya meminta beberapa berkas untuk diamankan. "Bu Maya, apakah ada masalah?" Maya tersenyum tenang. "Tidak ada masalah. Hanya langkah antisipasi saja. Saya ingin memastikan semua tetap dalam kendali saya." Di balik sikap tenangnya, Maya tahu badai besar sedang menunggu. Ia bisa merasakan bahwa Rizal semakin tergesa-gesa. Teleponnya lebih sering ia bawa keluar rumah. Bahkan terkadang pulang larut malam dengan wajah penuh kepanikan. Di suatu malam, Maya pura-pura tertidur. Rizal duduk di ruang kerja, menelepon seseorang dengan suara rendah namun kali ini cukup jelas terdengar. "Tenanglah, sayang. Semua hampir selesai.
Rumah sudah ada calon pembeli. Setelah itu, aku janji kita bisa hidup bersama dengan layak. Sabar sedikit lagi. Maya menggenggam erat selimutnya. Dadanya sesak. Tapi kali ini ia tidak hanya merasa terluka. Ada semacam api yang membara. Bukan lagi sekadar kesedihan, tapi kekuatan untuk membalikkan keadaan. Ia bangkit perlahan, kembali ke ruang tidurnya tanpa Rizal menyadari. Di dalam kamar, Maya menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh tekad. Baiklah, Rizal. Jika ini permainanmu, maka aku juga akan memainkan peranku. Kau pikir aku lemah, tapi kau akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Sejak malam itu, Maya semakin tekun merancang rencananya. Ia memastikan semua dokumen penting berada di tangannya, menyembunyikan beberapa bukti keuangan yang bisa menjadi senjata di saat yang tepat. Rizal, di sisi lain, semakin buta oleh nafsu dan janji manis wanita simpanannya. Ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya kini sedang diawasi diam-diam oleh Maya. Hari-hari terasa semakin aneh bagi Maya. Rumah besar yang biasanya dipenuhi canda tawa kini berubah jadi dingin dan hening. Rizal semakin jarang menyapanya. Bahkan ketika mereka duduk di meja makan pun suasana lebih mirip dua orang asing. Maya menahan diri, seolah tak tahu apa yang sedang dilakukan suaminya, padahal ia sudah memiliki banyak bukti di tangan. Pagi itu Maya bangun lebih awal. Ia berdiri di balkon, memandangi halaman luas rumah mereka yang tertata indah. Burung-burung kecil berkicau riang, tapi hatinya tetap terasa kosong. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam benaknya, ia terus menyusun langkah. Semua akan ada waktunya, gumamnya pelan. Rizal keluar dari kamar dengan kemeja rapi. Ia tampak terburu-buru, bahkan tak menoleh saat melewati Maya. Hanya suara singkat yang keluar dari bibirnya. Aku ada urusan penting. Jangan tunggu makan siang. Maya menoleh dengan senyum tipis. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Rizal tidak menjawab, langsung berlalu. Maya memperhatikan mobil suaminya meninggalkan halaman dengan kecepatan tinggi. Ada rasa getir di dadanya, tapi ia menekannya. Ia tahu Rizal semakin gelisah, dan itu berarti waktunya semakin dekat. Beberapa jam kemudian, Maya duduk di ruang kerja dengan tumpukan dokumen di mejanya. Ia sudah membuat salinan seluruh transaksi mencurigakan, menyimpannya di tempat yang hanya ia ketahui. Selain itu, ia juga telah berkonsultasi diam-diam dengan seorang pengacara. Ia tidak ingin gegabah, tapi ia ingin memastikan setiap langkahnya terarah. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asistennya di perusahaan. Bu, ada seseorang yang menanyakan tentang status kepemilikan rumah ibu. Katanya, dia calon pembeli. Maya terdiam, matanya menyipit. Jadi benar, Rizal sudah berani sejauh itu. Ia mengetik balasan singkat. Jangan jawab apa-apa dulu. Biarkan saya yang urus. Setelah itu, Maya bersandar di kursinya. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tahan. Bayangan rumah megah yang penuh kenangan bersama Rizal hendak dijual tanpa sepengetahuannya membuat hatinya perih. Malamnya, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada semacam kegirangan yang berusaha ia sembunyikan. Maya yang sedang duduk di ruang tamu berpura-pura membaca majalah. Mas, bagaimana harimu? Tanya Maya ramah, seolah tak curiga. Biasa saja. Banyak pekerjaan, jawab Rizal singkat sambil melepas jasnya. Maya menutup majalahnya, menatap Rizal dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku dengar ada yang menanyakan tentang rumah kita. Rizal tersentak, lalu berusaha menutupi keterkejutannya. Siapa bilang? Kamu dapat kabar dari mana? Maya tersenyum tenang. Ah, tentu saja aku punya banyak orang yang memperhatikan kepentinganku. Lagi pula, rumah ini terdaftar atas namaku. Kalau ada orang luar yang bertanya, wajar kalau aku tahu. Rizal membuang muka, berdeham pelan. Itu hanya survei biasa. Tidak perlu kau besar-besarkan. Maya mengangguk pelan. Kalau begitu, aku harap memang hanya survei. Suasana hening kembali. Rizal masuk ke kamar tanpa menambahkan kata lain. Sementara Maya menatap punggungnya dengan mata yang berkaca-kaca.
Di dalam kamar, Maya berbaring tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan kata-kata Rizal di telepon beberapa malam lalu terus terngiang. Setelah rumah itu terjual, kita bisa hidup bersama. Air matanya jatuh diam-diam. Namun di balik tangisnya, Maya menguatkan hati. Ia tahu waktunya belum tiba. Ia masih harus bersabar, masih harus menyusun langkah dengan rapi. Keesokan paginya, Maya sengaja menelepon pengacaranya lagi. Ia meminta semua dokumen properti diperiksa ulang. Sang pengacara mengiyakan, lalu menambahkan dengan nada serius, "Bu Maya, sebaiknya Ibu berhati-hati. Jika benar suami Ibu ingin menjual rumah tanpa sepengetahuan Anda, itu bisa dikategorikan sebagai penipuan. Semua bukti perlu dijaga." Maya menutup telepon dengan perasaan lega. Ia tahu dirinya tidak sendirian. Hari itu juga, ia kembali ke bank dan meminta dibuatkan rekening khusus di luar jangkauan Rizal. Ia mulai memindahkan sebagian dana yang selama ini ia kelola, memastikan suaminya tidak bisa menyentuh semuanya. Sore menjelang malam, Rizal pulang dengan wajah penuh senyum. Berbeda dengan biasanya, ia tampak lebih ringan. Maya yang tengah duduk di ruang makan menatapnya lekat-lekat. "Mas kelihatan senang sekali," ujar Maya pelan. Rizal berusaha menutupi dengan senyum tipis. "Tidak ada apa-apa. Hanya urusan kantor yang berjalan baik." Maya kembali tersenyum. "Syukurlah kalau begitu." Dalam hati, Maya tahu Rizal sedang berada di puncak kepercayaannya. Ia merasa langkahnya hampir selesai, merasa semua rencananya berjalan mulus. Dan itu justru yang membuat Maya semakin yakin bahwa sebentar lagi, saat yang tepat akan datang. Di malam itu, setelah Rizal tertidur pulas, Maya duduk di ruang kerja sendirian. Lampu meja menyinari wajahnya yang penuh tekad. Ia membuka catatan kecil, menuliskan satu kalimat yang seolah jadi mantra untuk dirinya sendiri. "Jika ia berani menjual rumahku, aku akan menjual kebahagiaannya." Maya menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Malam masih panjang, tapi ia tahu waktunya akan segera tiba. Maya mulai memainkan peran barunya dengan hati-hati. Ia tetap tersenyum di depan Rizal, seolah tidak tahu apapun, seolah ia masih istri yang polos yang hanya menunggu suami pulang. Padahal, setiap langkah Rizal sudah ia catat rapi, setiap percakapan sudah ia rekam dalam ingatannya, dan setiap transaksi sudah ia amankan sebagai bukti. Hari itu, Rizal berangkat pagi dengan wajah penuh semangat. Ia mengenakan jas terbaiknya, memakai parfum lebih banyak dari biasanya, bahkan menyisir rambutnya dengan gaya yang jarang ia lakukan. Maya memperhatikan diam-diam dari ambang pintu kamar. "Mas kelihatan rapi sekali hari ini," ujar Maya sambil tersenyum, menyembunyikan rasa getir di hatinya. Rizal menoleh sekilas. "Ada pertemuan penting. Doakan saja semuanya lancar." Maya mengangguk pelan. "Semoga berhasil, Mas." Mobil hitam itu melaju meninggalkan halaman rumah. Begitu suara mesin menjauh, Maya langsung bergegas ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop, mengecek email dari pengacaranya. Ada beberapa dokumen penting yang sudah selesai diperiksa. Semua aset keluarga, termasuk rumah mewah yang kini mereka tinggali, masih sah tercatat atas nama Maya. Maya menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kau kira bisa menjual rumah ini seenaknya, Rizal? Kau lupa siapa pemilik sebenarnya." Beberapa jam kemudian, Maya menerima telepon dari asistennya di perusahaan properti. "Bu, tadi ada 2 orang pria datang ke kantor. Mereka mengaku ingin membeli rumah Ibu. Katanya mereka sudah berbicara langsung dengan Pak Rizal." Maya mendengarkan dengan seksama. "Apa mereka menyebut harga?" Asisten. "Ya, Bu. Mereka bilang rumah itu sudah disepakati akan dijual seharga 30 miliar. Maya terdiam sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena angka itu terlalu besar, tapi karena ia tahu betapa tega Rizal menjual rumah yang penuh kenangan tanpa berkonsultasi dengannya sedikitpun. "Baik, jangan lakukan apapun dulu. Katakan pada mereka bahwa semua aset atas nama saya. Jika mereka ingin melanjutkan, mereka harus berbicara langsung dengan saya," tegas Maya. Asisten. "Baik, Bu." Setelah menutup telepon, Maya terduduk lemas di kursinya. Air matanya menetes, membasahi pipinya yang pucat. Ia teringat bagaimana dulu rumah itu dibangun dengan penuh cinta. Setiap sudutnya ada cerita, ada doa,
ada harapan. Kini, Rizal dengan mudahnya ingin menghapus semua itu demi seorang wanita yang bahkan tak tahu bagaimana rumah itu berdiri. Namun, tangisan itu tak lama. Maya menghapus air matanya, lalu menegakkan kepala. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh terlihat hancur di hadapan Rizal. Aku harus tetap kuat. Malam harinya, Rizal pulang dengan wajah berseri. Ia masuk rumah dengan langkah ringan, bahkan bersiul kecil. Maya yang sedang duduk di ruang tamu berpura-pura sibuk dengan buku di tangannya. Mas kelihatan bahagia sekali, ucap Maya sambil tersenyum. Rizal tertawa kecil. Ya, hari ini urusanku berjalan lancar. Maya menutup bukunya, menatap Rizal dengan tatapan hangat. Syukurlah. Aku senang kalau Mas berhasil. Rizal hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar dengan wajah puas. Maya menatap punggungnya lama-lama. Hatinya bergejolak. Ada rasa ingin berteriak, ingin menampar wajah itu, tapi ia menahan diri. Semua belum waktunya. Beberapa hari kemudian, Maya diam-diam mengikuti Rizal. Ia menyuruh sopir pribadinya membawa mobil lain agar tidak ketahuan. Dari kejauhan, ia melihat Rizal masuk ke sebuah restoran mewah. Di sana sudah menunggu seorang wanita muda dengan gaun ketat berwarna merah. Senyum Rizal tampak begitu lebar. Jauh berbeda dengan senyum dingin yang ia berikan pada Maya di rumah. Maya duduk di mobil, menggenggam tangannya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bercampur dengan amarah. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rizal memperlakukan wanita itu dengan penuh kelembutan, sesuatu yang sudah lama hilang dalam rumah tangga mereka. Jadi ini orangnya, bisik Maya lirih, suaranya bergetar. Ia meminta sopirnya segera membawa mobil pergi. Ia tidak sanggup lagi melihat lebih lama. Malam itu Maya kembali ke rumah dengan tubuh lemah. Tapi pikirannya semakin kuat. Ia sudah menemukan potongan terakhir dari puzzle yang ia cari. Siapa wanita itu? Bagaimana Rizal mengkhianatinya? Dan apa yang sebenarnya direncanakan? Di dalam kamar, Maya menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyuman mereka dulu begitu tulus, penuh harapan. Kini, semua itu terasa seperti kebohongan besar. Baik, Rizal, bisiknya pada foto itu. Kalau kau sudah memilih jalanmu, aku juga akan memilih jalanku. Kau kira aku akan diam saja? Tidak. Aku akan pastikan kau dan dia menyesali setiap langkah yang kalian ambil. Maya menyalakan laptopnya, membuka folder khusus yang berisi semua bukti. Lembar demi lembar, foto demi foto, ia susun rapi. Setiap transaksi, setiap nomor rekening, bahkan setiap rekaman percakapan sudah ia simpan. Mata Maya menatap layar dengan dingin. Senyum samar muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kendali penuh. Malam itu ia tidak menangis lagi. Ia hanya duduk dalam diam, merancang langkah demi langkah. Ia tahu saatnya semakin dekat. Dan ketika waktunya tiba, Rizal dan wanita itu akan merasakan pahitnya pengkhianatan yang mereka tanam sendiri. Maya duduk di ruang kerjanya malam itu, lampu meja menyala temaram menerangi berkas-berkas yang berserakan. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan terlalu lama menatap dokumen yang ia susun dengan teliti. Di tangannya ada pena yang terus bergerak, menandai poin-poin penting yang harus ia perhatikan. Setiap coretan terasa seperti pukulan kecil yang ia arahkan pada masa lalu rumah tangganya dengan Rizal. Sejak kabar rumah mewahnya dijual dengan harga 30 miliar menyebar ke telinganya, Maya tidak tinggal diam. Ia sudah memulai langkah kecil sejak jauh hari, bahkan sebelum semua kehancuran itu terjadi. Maya tahu benar siapa Rizal, ambisinya, kelemahannya pada wanita, dan betapa mudahnya ia terbuai dengan rayuan manis. Dan kini, Maya seperti duduk di kursi pengendali, menyusun rencana panjang untuk membalas dengan cara paling halus namun mematikan. Telepon genggamnya bergetar. Nama yang muncul di layar adalah nama pengacaranya, Pak Bima. Ya, Pak Bima? Suara Maya tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Semuanya berjalan lancar, Bu Maya. Dokumen kepemilikan aset yang Ibu titipkan pada kami sudah aman. Jadi, walaupun rumah itu dijual oleh Pak Rizal, uang hasil penjualan tidak sepenuhnya bisa dia nikmati. Ada celah hukum yang bisa kita gunakan. Maya tersenyum tipis. Bagus. Terus pantau setiap langkahnya.
Aku tidak ingin dia merasa bebas terlalu lama. Setelah menutup telepon, Maya bersandar di kursinya. Ia menatap foto pernikahannya dengan Rizal yang masih tergantung di dinding. Wajahnya di foto itu tersenyum bahagia, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Di sampingnya, Rizal tampak gagah dengan jas hitamnya. Semua terlihat sempurna. Tapi kini, Maya hanya merasa geli setiap kali melihat senyum Rizal dalam bingkai itu. Kenangan yang aku simpan hanya untuk mengingat bagaimana kau bisa jatuh serendah ini, gumam Maya pelan. Malam itu, Maya memutuskan untuk keluar. Ia mengenakan mantel panjang dan kerudung sederhana, menutupi identitasnya. Ia berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya di garasi bawah. Sopir pribadinya, Pak Herman, langsung membuka pintu. Kita ke tempat itu, Bu? Tanya Pak Herman dengan nada hati-hati. Ya. Malam ini aku ingin melihatnya sendiri. Mobil hitam itu meluncur tenang melewati jalanan kota yang mulai lengang. Maya duduk di kursi belakang, tatapannya lurus ke depan, namun pikirannya melayang-layang. Ia membayangkan Rizal dan wanita simpanannya, Aurel, sedang menikmati malam di rumah mewah baru hasil dari uang penjualan asetnya. Mereka pasti merasa menang, merasa semua berjalan sesuai rencana mereka. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar di kawasan elit. Rumah itu baru direnovasi, cat dindingnya masih tampak segar, lampu-lampu taman menyala indah, memberikan kesan megah. Dari balik pagar, Maya bisa melihat siluet 2 orang di balkon lantai 2, tertawa sambil bersulang dengan gelas anggur. Rizal dan Aurel. Maya menahan napasnya. Ada rasa sakit yang menusuk dadanya, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya, lelaki yang dulu ia percaya sepenuhnya, begitu mesra dengan wanita lain. Tapi bersamaan dengan itu, ada api kecil yang membakar hatinya. Api itu bukan lagi rasa cemburu, melainkan tekad. Aku akan biarkan kalian tertawa malam ini. Tapi esok, tawa itu akan berubah jadi tangis. Bisik Maya pada dirinya sendiri. Pak Herman melirik lewat kaca spion. Ibu, apa perlu kita lakukan sesuatu sekarang? Maya menggeleng pelan. Belum saatnya. Semua harus sesuai rencana. Aku ingin mereka merasa aman dulu, agar saat jatuh nanti, mereka tidak punya waktu untuk berdiri lagi. Mobil kembali meluncur meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan, Maya menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu balas dendam bukan perkara mudah. Ia tidak ingin gegabah. Ia harus memastikan setiap langkahnya rapi, tanpa celah. Keesokan paginya, Maya kembali sibuk dengan aktivitasnya. Ia mengunjungi yayasan pendidikan yang ia kelola, menyapa anak-anak dengan senyum hangat, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan semangat. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik senyum lembutnya, Maya menyimpan badai besar dalam hatinya. Saat berada di kantor yayasan, Maya mendapat kabar baru dari asistennya, Sinta. Bu, saya dengar Pak Rizal sedang mengajukan pinjaman besar ke salah satu bank swasta dengan jaminan aset perusahaan. Maya mengangkat alisnya. Benarkah? Iya, Bu. Informasi ini saya dapat dari kenalan saya di bank. Sepertinya beliau sedang butuh dana besar. Maya menahan tawa kecil. Dalam hatinya, ia merasa semua semakin berjalan sesuai keinginannya. Bagus, biarkan saja. Nanti saat waktunya tiba, aku yang akan menutup semua jalan keluar untuknya. Malam itu, Maya menulis diari pribadinya. Bukan untuk mengenang masa lalu, melainkan untuk menguatkan dirinya sendiri. Ia menulis setiap detail rencananya, setiap langkah yang sudah ia ambil, dan setiap peluang yang akan ia manfaatkan. Baginya, tulisan itu adalah saksi bahwa ia tidak hanya diam ketika dikhianati, tapi bangkit dengan cara yang bermartabat. Di luar, hujan turun deras. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, seolah ikut menyuarakan amarah yang Maya simpan di dadanya. Ia menutup bukunya, lalu berdiri di depan jendela, menatap titik-titik air yang membasahi kaca. Rizal, kau pikir aku wanita lemah yang bisa kau injak seenaknya? Kau akan tahu, tidak ada yang bisa menghancurkanku tanpa menerima balasannya. Bisiknya penuh tekad. Di rumah barunya, Rizal mungkin sedang tertawa bahagia bersama Aurel. Tapi Maya tahu, sebentar lagi dunia mereka akan runtuh. Dan saat itu tiba, ia akan berdiri tegak menyaksikan semuanya. Pagi itu udara terasa berat.
Langit mendung, seakan menyimpan hujan yang tak kunjung turun. Di ruang kerjanya, Maya duduk dengan wajah tenang. Di hadapannya, tumpukan dokumen sudah rapi tersusun. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna abu-abu muda, rambutnya yang panjang tersisir rapi, wajahnya tampak lelah namun sorot matanya begitu tajam. Telepon berdering. Nama yang muncul di layar membuat Maya tersenyum tipis. Pak Bima, pengacaranya. Selamat pagi, Bu Maya. Saya ingin memberi kabar. Hari ini bank sudah resmi menolak pengajuan pinjaman Pak Rizal. Semua aset yang dia jadikan jaminan ternyata sudah tidak lagi sah dimilikinya. Maya menegakkan tubuhnya. Bagus. Itu artinya pintu pertama sudah tertutup untuknya. Betul, Bu. Dan satu lagi, pengadilan sudah menjadwalkan sidang gugatan yang Ibu ajukan. Besok pagi. Maya menutup telepon dengan napas panjang. Segala yang ia rancang akhirnya mulai bergerak di tahap akhir. Semua jalan keluar yang Rizal pikir tersedia kini satu persatu ia tutup rapat. Maya tahu, besok adalah hari yang akan menentukan banyak hal. Di sisi lain kota, Rizal tampak gelisah. Ia duduk di ruang tamu rumah barunya, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Aurel duduk di sampingnya, mengenakan gaun sutra berwarna merah muda, tapi ekspresinya tidak kalah kusut. Rizal, bagaimana ini? Katanya kamu bisa dapat pinjaman besar. Kita kan butuh uang untuk renovasi villa baru dan biaya pesta pernikahan kita. Suara Aurel meninggi, penuh kekesalan. Rizal menepis tangan Aurel dengan kasar. Jangan cerewet dulu. Aku juga sedang pusing. Semua bank menolak pinjamanku. Aset yang kupunya ternyata tidak bisa dipakai jaminan. Aku tidak mengerti kenapa bisa begini. Aurel mendengus, lalu bangkit berdiri. Jangan-jangan semua ini ulah Maya. Dia kan pintar. Dia pasti sudah menyiapkan sesuatu di belakangmu. Rizal terdiam. Nama Maya kembali menusuk pikirannya. Perempuan yang selama ini ia anggap lemah ternyata mulai menunjukkan sisi lain. Maya tidak menunggu lama. Malam itu juga ia menggelar pertemuan kecil di rumah kontrakannya yang sederhana bersama tim hukumnya dan beberapa orang kepercayaannya. Peta besar terpasang di dinding, menampilkan diagram aset, alur dana, hingga hubungan bisnis yang dimiliki Rizal. Maya berdiri di depan papan, tangannya menunjuk beberapa garis merah yang sudah ia buat. Besok, aku ingin semuanya terbuka. Semua dokumen tentang penjualan aset tanpa persetujuan sah, semua transaksi mencurigakan, semuanya harus kita tampilkan di depan hakim. Aku tidak ingin ada satupun yang terlewat. Pak Bima mengangguk mantap. Tenang saja, Bu. Kami sudah menyiapkan semua bukti. Besok, posisi Ibu sangat kuat. Bahkan, kemungkinan besar harta yang sudah berpindah tangan bisa ditarik kembali. Maya menghela napas panjang. Ia tahu besok akan menjadi hari yang melelahkan. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa ini bukan hanya soal harta, bukan hanya soal kehormatan. Ini adalah soal harga diri seorang perempuan yang dikhianati. Malam itu, Maya menulis diari lagi. Ia menuliskan kalimat panjang tentang luka, pengkhianatan, dan tekadnya. Tangannya gemetar sesekali, tapi ia terus menulis hingga larut. Di luar, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akhirnya turun deras mengguyur bumi. Di rumah barunya, Rizal tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menyalakan rokok satu demi satu. Aurel sudah tertidur dengan wajah masam, meninggalkannya sendiri tenggelam dalam kecemasan. Rizal memikirkan semua yang terjadi. Rumah lama terjual, uang yang seharusnya menjadi kebebasannya kini seakan terikat, dan bayangan Maya selalu menghantui pikirannya. Tidak mungkin. Maya tidak mungkin bisa sejauh ini. Gumamnya, meski di dalam hati ia tahu, Maya memang mampu. Keesokan harinya, pengadilan dipenuhi orang. Para jurnalis berdiri di luar gedung, kamera mereka siap merekam setiap detik. Kasus Maya dan Rizal sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan elit kota, terutama karena melibatkan aset bernilai miliaran rupiah. Maya tiba dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan hitam elegan, kerudung sederhana menghiasi kepalanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. Orang-orang menoleh, sebagian berbisik-bisik kagum, sebagian lagi merasa iba. Tak lama kemudian, Rizal datang bersama Aurel. Wajahnya kusut, kemejanya sedikit kusut pula,
jelas terlihat tidak siap menghadapi situasi sebesar ini. Aurel menempel di lengannya, mencoba menunjukkan sikap percaya diri, padahal wajahnya menyimpan kegelisahan. Sidang dimulai. Hakim mengetuk palu, suasana langsung hening. Maya duduk di kursi penggugat, Rizal di kursi tergugat. Pandangan mereka sempat bertemu, hanya sebentar, tapi cukup membuat jantung Rizal berdebar keras. Sorot mata Maya begitu dingin, seolah menelanjangi seluruh kesalahannya tanpa kata. Pak Bima maju pertama, menyampaikan bukti-bukti penjualan aset tanpa izin sah, aliran dana yang mencurigakan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Rizal. Semua ditampilkan di layar besar, membuat semua orang yang hadir terhenyak. Dokumen-dokumen itu terlalu jelas untuk dibantah. Rizal mencoba membela diri, suaranya bergetar. Itu semua salah pengelolaan. Aku tidak bermaksud menipu siapapun. Hakim menatapnya tajam. Saudara Rizal, bukti-bukti ini terlalu kuat. Tidak bisa hanya disangkal dengan alasan pengelolaan buruk. Di kursinya, Maya hanya duduk diam. Ia tidak perlu berbicara banyak. Semua yang ia siapkan bekerja dengan sendirinya. Aurel yang sejak tadi duduk di belakang Rizal mulai panik. Ia berbisik-bisik, bahkan sempat berdiri ingin keluar. Namun semua mata tertuju padanya. Wajahnya memerah, malu sekaligus takut. Sidang terus berlangsung hingga siang hari. Ketegangan memenuhi ruangan. Maya duduk tegak. Sesekali menunduk menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Rizal berkali-kali mengusap wajahnya, keringat dingin bercucuran. Semua terasa semakin menekan. Palu hakim kembali diketuk. Sidang ditunda hingga pekan depan untuk pembacaan keputusan akhir. Maya bangkit, melangkah keluar ruang sidang dengan wajah tenang. Di luar, para jurnalis langsung mengerubunginya. Blitz kamera menyala, mikrofon diarahkan kepadanya. Bu Maya, apakah benar Anda sudah mempersiapkan semua ini sejak lama? Bu Maya, bagaimana perasaan Anda menghadapi suami yang menjual aset tanpa izin? Maya berhenti sejenak, menatap kamera. Senyumnya tipis, matanya bersinar penuh ketegasan. Yang perlu kalian tahu, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Pada waktunya, semua orang akan menuai hasil dari apa yang mereka lakukan. Setelah berkata demikian, Maya melangkah masuk ke mobilnya, meninggalkan kerumunan. Di belakangnya, Rizal keluar dengan wajah tertunduk. Wartawan tak kalah ramai mengejarnya, melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Namun, tidak ada satupun jawaban tegas keluar dari mulutnya. Aurel berusaha menutupi wajahnya dengan tas, malu setengah mati. Hari itu, semua orang tahu, permainan sudah berubah. Maya bukan lagi istri yang bisa diinjak seenaknya. Ia adalah lawan yang berdiri dengan strategi, tekad, dan keberanian yang membuat siapapun gentar. Langit sore itu berwarna keemasan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan cahaya lembut yang memantul di permukaan jendela kaca gedung tinggi tempat Maya berdiri. Dari lantai atas kantornya, ia bisa melihat hamparan kota yang ramai. Suara kendaraan terdengar samar, menyatu dengan semilir angin yang masuk lewat celah jendela. Maya berdiri tegak, tangannya menggenggam secangkir teh hangat. Wajahnya tampak tenang, jauh berbeda dengan dirinya beberapa bulan lalu. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia tidak lagi tenggelam dalam rasa sakit. Ia bangkit, dan dari kejatuhannya, ia menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih bijak, lebih berani. Di mejanya, ada tumpukan surat ucapan selamat dari rekan bisnis, keluarga, bahkan orang-orang yang dulu hanya sekadar kenal. Mereka kagum pada ketegaran Maya menghadapi badai. Sebagian besar menyebutnya inspirasi. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Sinta, asistennya. Bu, semua aset resmi kembali atas nama Ibu. Perusahaan juga dalam kendali penuh. Selamat, Bu. Maya tersenyum. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berbisik, inilah harga dari kesabaran. Inilah hadiah untuk semua air mata yang pernah jatuh. Sementara itu, kabar tentang Rizal dan Aurel tersebar luas. Setelah sidang panjang dan keputusan hakim keluar, Rizal harus menanggung utang besar. Semua rekeningnya dibekukan, nama baiknya hancur. Aurel yang dulu selalu tersenyum anggun di sisinya kini pergi,
meninggalkannya sendirian menghadapi puing-puing hidupnya. Ada rasa puas di hati Maya mendengar kabar itu, tapi bukan kepuasan penuh dendam. Lebih tepatnya, rasa lega bahwa keadilan benar-benar hadir. Bahwa orang yang meremehkannya akhirnya menuai apa yang ditabur. Malam itu, Maya kembali membuka diari yang setia menemaninya. Halaman terakhir ia tulis dengan tinta tegas. Aku bukan perempuan lemah. Aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Aku pernah dikhianati, tapi aku tidak hancur. Dan kini, aku berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Matanya menatap keluar jendela lagi. Lampu-lampu kota mulai menyala, bagaikan bintang-bintang di bumi. Suasana hati Maya terasa ringan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada cerita baru. Tapi satu hal yang pasti, Maya tidak lagi takut menghadapi apapun. Karena ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa dari luka terdalam pun, seorang wanita bisa melahirkan kekuatan terbesar.